Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bersyukur kita kepada Allah yang memberikan nikmat begitu banyak kepada kita. Semoga kita pandai bersyukur karena kata Allah, la in syakartum la azidannakum. Kalau bersyukur kutambah. Maka mari kita pandai mensyukuri nikmat Allah sehingga apapun nikmat yang sedang ada pada kita ini bertambah-tambah. Yang sehat makin sehat, yang punya waktu makin sempat, yang punya rizki makin berlipat. Insya Allah kita semua pandai bersyukur sehingga kita pun mendapatkan kebahagiaan yang berkepanjangan. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, salawat salam kita perbanyak kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita termasuk yang mendapatkan syafaat, terutama di masa yauma la yanfa'u malu wala banun, ketika tidak ada lagi apapun kecuali syafaat dari baginda Rasulullah. Semoga kita semua layak mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa dan pendengar yang budiman, kita sedang berada di channel istimewa dari SMA Al-Ammar, sekolah yang luar biasa, yaitu sekolah sains plus tahfizul Quran. Dan kajian kita kali ini khusus tentang motivasi belajar. Siapapun dari kita pasti sebenarnya pembelajar. Tak satupun dari kita hidup tanpa belajar. Seorang bayi dilahirkan, begitu lahir dia akan belajar mengenali lingkungannya. Dia mulai membuat suasana untuk direspon. Dia mulai menangis dan seterusnya. Anak kecil juga belajar, mulai menapaki langkah sampai kemudian berlari. Remaja juga belajar mengenal dirinya, siapa aku. Kemudian dia lihat orang-orang, siapa dia. Yang pada saat berikutnya nanti mungkin bisa jadi siapa saja. Ini semua adalah belajar. Sehingga apa yang menjadi pernyataan, yang menjadi ikutan dari kita semua, sabda baginda Rasulullah, bahwa kita ini semua pasti belajar. Dan karena itu, kita fahami bersama, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memastikan kita semua adalah orang yang harus belajar. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memastikan dengan kata-kata yang jelas, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Al-Mujadilah. Bahwa orang yang punya ilmu, beriman, dia akan punya level lebih tinggi dari yang lainnya. Dan kita diperintahkan baginda Rasulullah untuk belajar. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahad. Ibnu Khaldun, para pemirsa dan pendengar sekalian, Ibnu Khaldun, seorang ilmuwan muslim besar, sosiolog besar, bahkan seorang ahli pendidikan besar, mengatakan semua orang pasti belajar, baik dibimbing oleh guru maupun dibimbing oleh alam. Jadi pasti manusia yang normal dia akan belajar karena ia punya kecerdasan. Karena kata baginda Rasul, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Semua anak lahir dengan potensi, dengan kemampuan, dan kemampuan itu membuat ia bisa belajar, menyesuaikan diri, dan akhirnya menjadi orang yang istimewa, unik untuk dirinya dan orang lain. Pemirsa dan pendengar yang dirahmati Allah, ketika kita bicara belajar, kalau ada yang membimbing, kemungkinannya akan terbimbing. Kalau tidak ada yang membimbing, maka alamlah yang membimbingnya. Tadi sudah disebutkan bahwa Ibnu Khaldun menegaskan kita semua akan belajar, maka ketika yang terbimbing akan menjadi pembelajar yang luar biasa. Yang tidak terbimbing akan jadi pembelajar dengan apa adanya di alam tempat tinggalnya atau lingkungannya. Nah, para pemirsa dan pendengar yang dirahmati Allah, terutama para pecinta sekolah istimewa Al-Ammar, kita sekarang bicara konteks kekinian, bahwa hari ini kita telah melihat
bahagian-bahagian penting dari hasil belajar. Kalau di masa baginda Rasulullah, orang belajar tentang Islam kecenderungannya menghafal. Maka para sahabat rata-rata hafiz, menghafal Al-Quran. Apakah ini merupakan bentuk pembelajaran? Ya. Ada orang sekarang, orang Eropa, yang membentuk satu pola tingkatan pembelajaran yang diistilahkan dengan pola pembelajaran taksonomi Bloom, bahwa orang belajar dengan tingkatan-tingkatannya ada 6. Yang pertama dengan menghafal. Hafal ini artinya mengenali sesuatu, kemudian memahami sesuatu. Dari faham, maka dia mengamalkan aplikasi. Setelah itu, dia menganalisis. Setelah menganalisis, evaluasi. Dan berakhir pada puncaknya, mengkreasi, mencipta. Islam ternyata dari awal sudah membentuk mempola pembelajaran yang luar biasa. Baginda Rasulullah mempola para sahabat dengan mengawali tahfizul Quran. Dengan menghafal Al-Quran, maka sudah ada memorizing yang ada di kepala, memori yang di kepala tentang totalitas maunya Allah, informasi Allah, dan kehidupan yang diinginkan Allah. Sehingga para sahabat ketika itu understand. Pada tahap yang keduanya, mengerti, faham maunya Allah itu apa. Karena sudah di kepala mereka apa yang Allah inginkan dengan hafalan mereka, ingatan mereka. Setelah itu, setelah mereka hafal dan ingat, dengan betul mereka faham, mereka pun mudah mengamalkannya. Dan dari situ, kita fahami betul, mereka menjadi orang-orang yang hebat dan kuat mengamalkan Al-Quran, mengamalkan ajaran Islam. Kemudian, pada saatnya, mereka melihat lingkungan, suasana, menganalisis keadaan. Lingkungan kami seperti ini, kurangnya ini. Mereka mengevaluasi. Kemudian pada saat berikutnya, mereka mengkreasi, mencipta. Luar biasa. Di masa awal Islam, sudah ada armada laut. Islam sudah berkembang kemana-mana, menembus batas wilayah Jazirah Arab. Ini juga pemahaman yang harus kita pahami betul. Ternyata kita adalah umat pembelajar. Belajar yang ternyata luar biasa secara umum. Kita bisa pahami. Nah, para pemirsa dan pendengar yang dirahmati Allah, bicara tentang belajar, Allah ternyata mempergilirkan segala sesuatu ini sesuai dengan kapasitas. Sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran, dalam surah Al-Imran 140, bahwa Allah akan pergilirkan musim kepada kaum, kepada komunitas. Mana yang komunitas pembelajar dikasih peradaban ke situ. Pernah di Babilonia, pernah di Yunani, pernah di Eropa. Sebelumnya Islam menjadi penghulu peradaban di masa Bani Umayyah, Abbasiyah. Ketika kita mulai redup, Renaissance Eropa bangkit. Kemudian Inggris kemudian besar, dan seterusnya. Hari ini ada Amerika, ada Cina, negara besar yang luar biasa. Tinggal kita bertanya, di mana kita hari ini? Adakah kita termasuk generasi pembelajar? Adakah umat Islam hari ini sebagai orang-orang yang melanjutkan mentalitas pembelajar para pendahulunya? Kalau kita bicara taksonomi Bloom tadi, adakah kita termasuk yang hafiz, yang mengenali sesuatu, menghafal sesuatu? Karena tanpa menghafal, tanpa mengenali sesuatu, tidak akan mungkin kita bisa faham. Dan kita bisa melihat kreasi-kreasi yang hasilnya ada hari ini. Munculnya dari mana? Adakah dari tangan kita yang kecil ini? Adakah dari kumpulan peradaban kita? Atau jangan-jangan kita hanya konsumen? Kita konsumtif, hanya membeli, hanya memakai. Berikut ini saya munculkan contoh sederhana tentang kreasi pembelajaran. Ada 3 contoh hasil kreasi. Nanti akan kita kaitkan dengan motivasi belajar. Yang pertama, gambar pesawat. Di kertas, dengan modal kertas, kemudian pewarna ala kadarnya. Yang kedua, pesawat juga, tapi sudah berbentuk. Ada bentuknya, bukan 2 dimensi. Sudah ada
ruang bangunannya. Tapi masih dari kertas. Sudah bisa dilihat bentuknya, ada sayapnya, ada moncongnya, ada ekornya. Nah, satu lagi, juga pesawat dari kayu, lengkap dengan bentuk yang indah, layaknya pesawat asli. Ada moncong, dikasih warna, ada sayap, bahkan ada ekor dengan standar semisal pesawat tempur. Dari ketiga sampel ini adalah hasil kreasi. Puncak dari pembelajaran menciptakan sesuatu. Para pemirsa dan pendengar yang dirahmati Allah, kita bertanya kepada diri kita sendiri, bagaimana kita dalam belajar? Di level mana kita selama ini? Adakah kita termasuk kreator, pencipta sesuatu yang mampu berkreasi dengan kualitas tinggi? Atau kita kreator juga, tapi dengan kualitas rendah? Mungkin kita hanya di kelas pesawat dalam gambar. Atau mungkin kita di kelas pesawat dari lipatan kertas. Tapi kita juga yakin, tentu di antara kita ada yang mampu menciptakan pesawat dalam bentuk yang presisinya semisal pesawat asli. Kita semua pembelajar, dengan catatan semua mau belajar. Orang yang belajar dengan bimbingan, dampingan, dan lingkungan suasana yang baik, yang bagus, maka dia akan menjadi seorang pembelajar yang berhasil, dengan hasil yang luar biasa bagus. Orang yang tidak di lingkungan bagus, tanpa bimbingan yang bagus, tanpa dampingan yang bagus, maka hasil belajarnya juga tentu tidak akan bagus, tidak akan maksimal sebagaimana seharusnya. Nah, Al-Ammar adalah contoh lembaga pendidikan yang punya fasilitas bagus, untuk sains dengan kelengkapan bagus, untuk tahfizul Quran dengan kesiapan guru dan ustadznya yang bagus. Dengan segala kelengkapan ini, maka besarlah kemungkinan peluang para pembelajar ketika belajar di sini menjadi orang yang akan berhasil, jadi pembelajar yang sukses, yang mampu menciptakan pesawat dengan presisi yang lebih baik, bukan sekedar kertas dilipat, apalagi cuma coretan di kertas. Kita semua paham, kalau kita tidak mampu berkreasi, maka besok lusa kita tetap hanya sebagai konsumen, hanya sebagai pembeli yang terus dipaksa beli. Yang untung, yang menang, yang senang, yang kaya raya, hanya yang menciptakan, yang mencetak, yang menjual, yang mendistribusi. Kita harus ambil level pemilik, pencipta, pencetak, penjual, pendistribusi, bukan hanya yang mengkonsumsi. Maka dari itu, mari kita pastikan kita semua menjadi orang-orang yang belajar dengan baik, belajar dengan sempurna, di tempat belajar yang baik, yang bagus. Insya Allah kita semua menjadi orang yang berhasil, mampu kita membangkitkan Islam ini sebagai rahmatan lil alamin. Sebagaimana pernah kita dulu sebagai guru peradaban, orang-orang belajar ke Islam, karena umat Islam menjadi contoh teladan berkehidupan, baik urusan dunia maupun akhirat. Maka hari ini ke depan, kita juga harus menjadi orang-orang yang layak menjadi guru peradaban. Berawal dari kita mau belajar di tempat yang lebih bagus, di tempat yang lebih baik, di tempat yang lebih komprehensif untuk mencetak, menciptakan, membangun diri kita sebagai kreator berikutnya, mendesain masa depan dan pelaku utama di masa depan. Allah beserta kita, Allah bersama kita, dengan kita selalu bersama Allah. Terima kasih perhatian, maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.